R itu kamu tandain ya. Kalau R itu kalau resistor nih R hambatan semakin besar, ya kan? Berarti dia apa itu? R-nya kecil, ya kan? Nah, berarti kalau R-nya besar, berarti apa artinya? Daya hantarnya, daya antar apa? Besar. Daya antar Kecil, Pak. kurang ya, ya kecil atau kurang. Kalau R-nya kecil berarti daya hantarnya bagus ya, atau besar gitu. Ini kamu ingat. Jadi kalau misalkan kamu punya hambatan misalkan 250 ohm dengan hambatan misalkan 50 ohm. Artinya apa? Berarti ini menghambat lebih bagus. Ya, ini menghambat kurang bagus gitu. Jadi kalau kamu pengen menghambatnya itu bagus, berarti kamu pakai R yang gede. Bisa ya? Oke, coba. Rumusnya apa tadi? R adalah rho L per A. Rho itu apa? Jenis kawatnya. L itu apa? Panjang kawatnya. A itu apa? Luas penampang kawatnya. Jadi kamu nanti bisa memilah-milah bahan, benda yang mana hambatannya besar, yang mana hambatannya kecil. Nah, contohnya seperti ini. Coba lihat videonya ya. Ini analoginya gini nih. Nah, lihat. Kita anggap ya, misalkan nih. Sabar ya. Lagi. Oke. Nah, coba kita lihat nih. Ini analoginya ya, analoginya. Kita kan punya bahwa R itu apa? Itu rho L per A. Rho itu apa namanya? Hambatan jenis ya. Hambatan jenis. Jadi kita anggap sebagai jenis jalannya. Nah, jadi rho ini kita identikan, kita analogi sebagai jenis jalan ya. Nah, ini jenis jalannya yang pertama itu apa? Itu kan mulus nih, mulus. Ini kan apa namanya? Ini kan kasar gitu. Nah, berarti otomatis lebih mana hambatan yang lebih gede? Yang bahannya kasar. Iya, yang bahannya kasar. Berarti artinya kalau kamu pengen menghambatnya gede, kalau kamu pengen R-nya besar, berarti silakanlah pilih rho yang besar. Berarti ini rho-nya besar, rho-nya kecil gitu. Itu analoginya untuk rho. Nah, untuk panjang lintasannya. Nah, seperti ini dia. Nah, coba saya tanya aja. Mana katalis? Sini, Pak. Coba gimana analogi ini? Apa hubungan R dengan L gitu? Semakin panjang L-nya, semakin besar hambatannya. Iya betul ya, semakin panjang L-nya semakin besar hambat ya betul, kata betul. Nah berarti di sini kan kita analogin loh. Berarti kalau L-nya panjang, berarti R-nya pasti besar. Berarti kalau kamu pengen banyak hambatan, ya udah berarti jalannya harus panjang. Ya kan? Coba lihat analogi ini. L-nya pendek dengan panjang, otomatis yang panjang lebih mengalami banyak hambatan, gitu kan? Itu analoginya gitu. Terus teman luasnya, lihat luasnya ini. Nah, kan? Nah, berarti di sini itu artinya apa? Kalau tadi kan berarti kan di rumus berarti R sama dengan, sabar ya, ini kursornya ini apa? R sama dengan rho L per A ya, berarti kan R sama A terbalik ya. Berarti kalau misalkan kamu pengen memperbesar hambatanmu, berarti silakan kamu dikecilin kayak gini gambar ini. Berarti ini hambatan yang paling banyak di mana? Yang kedua ya. Ya kan? Yang pertama kan tuh hambatannya kan lancar aja kan, nggak ada hambatan kan. Yang kedua itu baru agak sempit, baru banyak hambatan. Inilah analoginya gitu. Jadi kalau misalkan kita ituin, kita kaitkan, inilah dia. Nah, gini dia.
Jadi loga ini, jadi tadi jenis kawat itu gini. Nah, ini contoh kita punya kawat nih tembaga dengan nikrom ya kan? Nah, lihat ini jenis kawatnya. Berarti coba di sini tuh. Dari jenis kawat itu jenis logammu itu logam besi sama baja, itu rohnya beda. Kenapa rohnya beda? Karena partikel penyusunnya itu beda. Lihat ini tembaga sama nikrom. Berarti yang bagus yang bagus menghantarkan listrik itu yang mana? Coba mana Leo? Ya, Pak. Nah, coba Leo, mana lebih bagus menghantar listrik? Kawat tembaga atau nikrom dari analogi ini? Tembaga Tembaga karena lebih dikit hambatan gitu. oh, berarti lebih sering antar listrik? Lebih susah antar listrik yang mana? Nikrom. Oke, nikrom ya. Berarti kalau saya tanya, yang mana hambatan jenis kawat yang lebih besar yang mana? Tembaga atau nikrom? Hambatan jenis paling gede itu punya siapa? Tembaga atau nikrom? Kenapa nikrom? Kenapa nikrom? Karena partikelnya lebih tersusun rapat ya. Oke, itu yang panjangnya lihat. Nah, ini kawat ya. Jadi kalau kamu pengen menghambat listrik, berarti gunakanlah kawat yang panjang. Kenapa? Karena kalau kamu kasih kerangkaian nih, kawat pendek, kawat panjang, ada bedanya loh. Kawat panjang itu nanti dia menghasilkan hambatan besar, otomatis arusnya kecil gitu. Ini dia. Terus luasnya. Nah, kau pakai kawat yang gede sama kawat yang kecil itu menghasilkan arus yang beda gitu. Menghasilkan arus yang beda. Inilah alasannya. Jadi inilah ciri-ciri caranya. Gimana sih caranya menghasilkan hambatan besar? Nah, ini caranya. Jadi kau di rumah, kalau misalkan pengen nih membuat hambatan, kau pengen I-nya gede ya, contohnya. Sebentar. Ini kita praktikum nih ya, misalkan nih. Ya kan? Nah, misalkan nih kita pengen arusnya itu kecil ya, kecil. Tapi otomatis R-nya apa? R-nya besar ya. Berarti hambatan kita besar, berarti kau pakailah penghantar yang apa? Yang rho-nya besar, terus yang L-nya juga besar atau panjang, berarti yang A-nya kecil gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, itulah pemahaman kamu tentang arus. Berarti saya anggap kamu udah paham arus itu apa, tegangan itu apa, hambatan itu apa. Berarti udah paham. Nanti minggu depan kita baru masuk intinya. Rangkaian seri paralel, menghitung arus di seri gimana, menghitung arus di paralel gimana gitu kan. Nanti kalau lampu dirangkai paralel gimana, lampu dirangkai seri gimana, nanti kita bahas minggu depan. Kita minggu depan hari Rabu ya, oke. Berarti kayaknya kita lanjut Rabu aja karena sudah 10.20 ya. Oke? Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Ada lagi pertanyaannya? Ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada silakan kamu join ke mata pelajaran berikutnya. Nanti kita tutup dulu ya. Kita lanjut minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Makasih. Ya. Pagi, Pak. Pagi, Pak.